Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Main Pimin, channel para wibu se-Indonesia. Jadi ini adalah video yang bakal gue upload ya, tentang request subscriber lagi gitu. Akhirnya gue ngebahas video tentang request kalian guys. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas nih tentang request dari salah satu subscriber gue yang rajin banget komen di video-video gue ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu komen ya. Bernama Zul Putra 57. Bang bahas mau no orega dore elfo yomeni si tandaga. Pokoknya emang judulnya panjang banget coy. Jadi kita bakal bahas requestannya di video kali ini. Dan gue pengen ngasih tahu ke kalian dulu kalau misalkan playlist video request subscriber udah ada yang baru gitu. Jadi bisa dibilang playlist gue kan ada yang season lanjutan anime sama request subscriber. Gue baru buat playlist request subscriber di video gue di 2 video terakhir tentang request tuh baru gue masukin ke list request subscriber. Sebenarnya banyak video request dari kalian, cuman banyak yang gak gue masukin playlist dari request subscriber karena thumbnailnya gak gue tampilin komenan kalian. Jadi mulai sekarang kalau kalian request, insya Allah komenan request kalian bakal ada di thumbnail gue ke depannya. Dan ya gue selipin juga foto anime yang kalian request. Dan ya bisa dibilang biar jadi rapi aja lah gitu, biar request subscriber jelas ini request dari siapa. Jadi kalian bisa nonton video yang gue request gitu. Yang kalian request maksudnya. Aduh ini gue udah mulai ngantuk nih coy ya, ngomongnya udah belibet banget, sorry banget ya kalau misalkan ngomong gue belibet gitu. Jadi kita bakal langsung saja menuju ke videonya ya. Jadi ininya ke close coy sama gue. Jadi gue bakal ke My Animalist dulu ya. Ini ke close coy, My Animalist. Nih gue bakal ke My Animalist dulu. Ternyata ya tadi udah gue siapin padahal di sini. Nih gue bakal cari animenya ya, Mau no Ore. Tadi kepencet silang berarti sama gue. Nah ini dia anime yang di request ya. Ini emang judulnya panjang banget. Dan dia tamatan tahun 2024. Masih fresh banget ya. Dan ini menceritakan tentang elf dan isekai nggak sih? Ini ada fantasi ya. Ya tentang itu juga sih ya. Fantasi action. Jadi intinya berantem ya kayak gitu. Intinya ini anime isekai. Nah, tapi di sini jujur yang bikin memperhatikan gua ya, yang bikin menjadi perhatian gua tentang anime ini, dia dirilis oleh studio Brains Base ya. Ini adalah studio yang merilis Fumetsu no Anata. Ini kalau nggak salah dapat season kedua juga nih. Cuman gua nggak tahu diproduksi di studio ini atau enggak ya. Nih, dapat nih guys kalau nggak salah nih. Fumetsu no Anata. Nah, dia ada season keduanya kan. Dan dia dirilis oleh season keduanya oleh Studio Drive. Oh pindah studio coy. Jadi ya kayak gitulah pokoknya. Kayak ini kenapa sih orang kalau suara motor tuh berisik banget ya, knalpot buset dah itu melanggar hukum banget coy. Nah jadi kita lanjut aja menuju ke pembahasannya. Ini adalah studio Brain Base yang merilis dari apa sih nih sebutannya animenya gue lupa coy. Bahasa pendeknya tuh Oregairu season 1. Terus Oregairu season kedua diproduksi gak sih sama studio ini? Pokoknya dia memproduksi Oregairu season ke-1. Cuman kok rata-rata animenya pas gue lihat ya, gue kan sebelum review ini gue belum lihat studionya ya. Ini mantap cok. Jadi ini studio ya, ini sebenarnya kayak agak pelit deh tentang season lanjutan anime. Karena guys ya, ini untuk season kedua Oregairu pindah studio jadi studio Phil gitu. Jadi ya bisa dibilang kalian udah tahu kan jawaban gue tentang bakal rilis atau enggak anime ini ke season kedua gitu yang di request oleh Zul Putra ya. Karena ya bisa dibilang gue nggak mau menyakiti perasaan dari orang yang request, cuman kemungkinan besar anime ini cuman buat promosi like novel pak. Hampir keyakinan gue anime ini gak bakal rilis season kelanjutannya itu adalah 80%. Setelah gue lihat studionya, awalnya gue seneng tuh udah ada Oregairu. Kan gue kan belum ngecek ya sebelum gue review ini, gue ngecek studionya itu kayak dadakan gitu. Jadi ya gue kaget karena emang season lanjutan yang dilanjutin dari studionya si Brain Base ini itu rata-rata dilanjutin oleh studio lain. Contoh nih, Durarara dia dapat season kedua kan, cuman dia diproduksi oleh studio yang berbeda, Studio Suka yang season keduanya ini. Beda seperti bisa dibilang kayak dari Brain Base ini yang mencapai angka 1,4 juta member dan skor 8.0. Jadi ya Brain Base itu kayak cuman ngerilis season 1 doang rata-rata. Nggak ada anime yang season kedua yang sampai dirilis gitu, yang sampai bisa dibilang ya
sampai tamat lah oleh studio ini, minimal ada season kedua lah gitu dari studio ini, cuman nggak ada coy. Jadi ya gue bisa yakinin aja untuk studio Brain Base ini dia cuman fokus ngerilis season ke-1 anime yang bisa dibilang cuman buat promosi, dan ya sesuai kontraknya dia cuman ngerilis 1 anime lah gitu. Kalau menurut gue nggak ada season lanjutan dari anime yang lain. Kalau kalian emang ini ada guys, Kyoko Suiri ini season kedua nih, Kyoko Suiri kan Brain Base, tapi season ke-1-nya beda studio nih, gue yakin nih. Oh Brain Base juga, ih kok ada sih. Berarti bisa dibilang nih, gue yakin nih guys, ya bisa dibilang nggak selamanya anime yang rame itu dirilis ya. Ini studio bikin bingung aja demi apapun. Ini kan Bloodlet ya, Bloodlet. Ini terusnya sequelnya OVA, dia berbentuk OVA, dia dilanjutin oleh Brain Base juga. Oh gitu. Tapi guys, balik lagi, gue bakal ngasih tau ke kalian ya. Faktanya untuk anime melanjutkan season kelanjutan itu dia tergantung pada kontrak dari pemilik light novel tersebut atau pemilik manga tersebut. Kalau pemilik manganya menyetujui kontrak dari studionya itu dilanjutin sampai season kedua, nah itu bisa dibilang ya itu keuntungan bagi penulis manganya juga. Ya, karena bisa dibilang manga itu, penulis manga itu dibayar guys. Jadi dibayar, atau penulis light novel itu dibayar oleh studio untuk studio ini menggarap animenya gitu, menjadi anime. Ya pokoknya menggarap light novel atau manganya menjadi anime. Jadi bisa dibilang kalau emang promosinya atau kontraknya itu cuma sampai 1 season, ya cuma sampai 1 season aja. Tapi kalau misalkan kontraknya 2 season, 3 season atau sampai tamat, itu senang banget, supaya pemilik manga pasti senang banget. Dan bisa dibilang ya itu keuntungan sendiri untuk dua pihak. Untuk studio karena yang nonton ramai, dan untuk penulis manga atau light novel karena bisa dibilang dia dapat duit dari studio nih. Nah habis itu manganya juga bisa jadi rame karena orang jadi pada penasaran. Jadi menguntungkan kedua pihak. Itu sebenarnya menurut gua yang bisa dibilang ya sebuah antara keuntungan atau kerugian untuk kita para penonton sih. Kita senang karena penulis manga dapat duit yang bisa dibilang seimbang, dan ya kita sedih gara-gara animenya nggak lanjut ke season kedua. Jadi seperti anime Mao no Ore ini ya kalian jangan terlalu berharap. Cuman kalau misalkan ada yang informasi resmi pasti bakal gue share kepada kalian. Jujur Brain Base gue nggak ngerti cuma strukturnya, yang nanti bakal gue pelajarin deh ya, karena dia tuh ada yang rilis season kelanjutan, ada yang kagak ya, bukan semuanya nggak ada. Cuman anime rame yang gue bingung pada kagak ada season kelanjutannya guys. Ya bisa dibilang makanya gue ngambil kesimpulan kalau misalkan yang anime kayak tadi ya ini susah untuk dapat season kelanjutan, karena emang mulai dari writing dan member juga ya menurut gue writing standar, member juga nggak terlalu banyak. Jadi ya udah gue ambil kesimpulan kayak gitu. Kalau kalian punya opini pribadi silahkan kalian berikan dan komen ya. Jadi video kali ini cukup sekian, semoga kalian bisa suka dengan videonya. Mohon maaf banget kalau misalkan banyak kekurangan pada video gue kali ini, dan semoga kalian bisa mentoleransi kekurangan yang ya bisa dibilang gue miliki gitu pada video kali ini. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, thanks for watching guys, see you later, bye bye.